Salam seluruh umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas kasih karunia-Nya di akhir tahun 2020 ini, selama 3 atau 4 hari ini, kita akan bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan dalam satu event, yaitu online revival Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Jember. Mari kita mengawali pertemuan kita kali ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat, khususnya tuntunan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan bagi kami, sehingga sampai akhir tahun 2020 ini, kami boleh menikmati berkat kehidupan. Tuhan, di akhir tahun ini, kami rindu agar Tuhan berkenan untuk menasihati kami, sehingga saat kami melanjutkan langkah kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadirat Tuhan, dan terlebih kami semakin bersedia, siap menyambut Tuhan Yesus Kristus yang semakin segera datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami ini, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita langsung membuka Alkitab kita di Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat yang ke-8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Ayat yang ke-9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu apabila tadi kita menemui kata atau kalimat mengenai binatang dan patungnya, ini berkaitan dengan pasal yang ke-13. Namun pada kesempatan ini, kita tidak membahas mengenai hal itu, tetapi ada satu hal yang sangat penting yang perlu kita cermati, yaitu di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6.
Saya akan baca sekali lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ditekankan bahwa pekabaran rangkap 3 yang disampaikan oleh 3 malaikat di Wahyu pasal yang ke-14 yang baru saja kita baca. Pekabaran kasih karunia ini ditujukan kepada semua bangsa yang diam di bumi. Ditujukan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Artinya, pekabaran kasih karunia ini ditujukan bagi seluruh umat manusia secara global. Hal ini sangat terkait dengan apa yang tertulis di Wahyu pasal yang ke-17. Mengapa pekabaran ini disampaikan kepada seluruh umat manusia secara global? Wahyu pasal yang ke-17, kita akan membaca, saya akan baca mulai dari ayat 1 dan ayat yang kedua. Wahyu pasal 17, ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu, dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, kita garis bawahi terlebih dahulu. Dinyatakan kepada Yohanes sebagai penulis buku Wahyu ini satu kalimat, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Dinyatakan pada Yohanes bahwa dia melihat ada seorang pelacur besar, dan pelacur besar ini duduk di tempat yang banyak airnya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengenai air, apabila kita membaca ini mengenai air, kita bisa melihatnya di Yesaya pasal yang ke-8. Di Yesaya pasal 8 ayat 7 dan 8 menyatakan bahwa air merupakan lambang dari bangsa-bangsa. Dan hal ini dinyatakan di Wahyu pasal 17 ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dengan dia, dengan pelacur besar itu, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal yang ke-17 ayat 1 dan ayat yang kedua menyatakan bahwa ada pelacur besar. Tentu dalam hal ini pelacur besar adalah lambang, dan besok kita akan mempelajari itu lebih detail lagi. Pelacur besar ini adalah lambang mengenai gereja yang murtad. Bahwa gereja yang murtad dengan ajaran yang menyimpang ini, dia duduk di tempat yang banyak airnya. Dan diperjelas di ayat yang kedua dari Wahyu pasal yang ke-17 bahwa dia
berkuasa atas raja-raja di bumi, dan raja-raja di bumi mabuk oleh anggur percabulannya. Itulah sebabnya Wahyu pasal yang ke-14, pekabaran kasih karunia itu ditujukan bagi semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ditujukan secara global, dikarenakan bahwa umat manusia secara global mereka juga rentan terpengaruh oleh ajaran dari pelacur besar ini. Dan yang menarik, Wahyu pasal 17 ayat yang kelima. Mari kita membaca Wahyu 17 ayat yang kelima. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Yang menarik di sini bahwa di dahi pelacur besar itu, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi, memiliki satu nama yang tertulis di dahinya, yaitu Babel besar. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti mengenai hal ini, mengerti mengenai apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pelacur besar ini, maka ada baiknya kita melihat di buku Daniel. Dan untuk kesempatan yang singkat ini, kita langsung membuka buku Daniel pasal yang ketiga. Kenapa ke buku Daniel? Karena di Alkitab yang sangat banyak menceritakan mengenai Babel adalah di buku Daniel. Ada juga di kitab-kitab yang lain, tetapi yang paling banyak menerangkan mengenai Babel adalah di buku Daniel. Mari kita membuka Alkitab kita, Daniel pasal yang ketiga. Saya akan baca langsung ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Langsung ayat yang keempat. Setelah didirikan patung emas itu, ayat yang keempat menyatakan, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dilemparkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Para umat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sesungguhnya yang juga dilakukan oleh pelacur besar di Wahyu pasal yang ke-17 tadi. Adalah satu ajakan, bahkan satu perintah yang sangat beresiko bagi orang yang tidak mau menurutinya. Dinyatakan di Daniel pasal yang ketiga bahwa Raja Nebukadnezar membuat satu patung, dan semua orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, mereka diharuskan untuk menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Dan apabila mereka ada yang tidak sujud menyembah, maka akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, yang menarik di sini
Di Daniel pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15, setelah Raja Nebukadnezar menerima laporan bahwa ada beberapa orang yang tidak mau menyembah patung yang didirikannya itu. Mari kita membaca Daniel pasal 3 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, inilah satu perintah yang dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar untuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa mereka harus menyembah patung yang didirikan ketika mereka mendengar bunyi dari alat-alat musik yang disebutkan tadi. Tetapi apa jawab dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ayat yang berikutnya, ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar itu, karena dia tahu hanya ada satu Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah satu-satunya Allah, satu-satunya oknum yang harus disembah. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya di Wahyu pasal yang ke-14, mari kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-14. Ayat yang ke-6, saya akan membaca lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah Allah yang harus disembah. Dan inilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga dia tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Di Wahyu pasal yang ke-14 ini, berulang-ulang baik malaikat pertama, malaikat yang kedua di ayat yang ke-9, kemudian
Di ayat yang ke-8. Kemudian di ayat yang ke-9, malaikat yang ketiga. Di sana amarannya sangat terkait dengan penyembahan. Sangat terkait dengan penyembahan. Sementara seluruh dunia yang ditunggangi oleh pelacur besar itu, mereka menyembah Allah yang lain. Seruan dari 3 malaikat agar kita semua menyembah Allah pencipta langit dan bumi, laut dan semua mata air dan segala isinya. Jadi, sesungguhnya ada satu peperangan besar, peperangan sejagat, dan yang menjadi pokok atau inti permasalahan dari peperangan ini adalah mengenai penyembahan. Tuhan mengutus malaikat-malaikat, para utusan Tuhan berseru dengan suara nyaring, mengabarkan pekabaran kasih karunia, agar seluruh umat manusia, segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum, dan semua yang diam di atas bumi, menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Ada kuasa yang lain yang mengharuskan agar mereka menyembah yang selain Allah. Bahkan kuasa yang lain ini sebagaimana di buku Daniel pasal yang ketiga menyatakan apabila mereka tidak menurut, maka mereka akan dibunuh. Itulah sebabnya di Wahyu pasal yang ke-17, amaran ini diberikan agar manusia kembali ingat bahwa sesungguhnya ada peperangan besar mengenai siapa yang kita sembah. Nah, para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal penyembahan ini bukan sekedar kemudian kita menyembah dengan sikap tunduk lalu seperti ini, atau kita sekedar berdoa dengan bertelut atau datang ke tempat ibadah. Mari kita melihat sesungguhnya apa yang dimaksud dengan penyembahan ini. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat mulai di buku Kejadian pasal yang ketiga mengenai manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu semua, singkat cerita waktu itu Tuhan memerintahkan manusia agar tidak memakan buah dari satu pohon itu, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi kita tahu semua bahwa manusia waktu itu lebih menuruti ular, yang adalah jelmaan dari setan. Manusia menerima perintah dari Tuhan agar tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi manusia lebih menuruti ular. Dan itulah manusia berdosa. Di sini manusia, dia bukan langsung menyembah kepada ular itu dengan sikap menyembah. Bukan. Tetapi dia menuruti kata-kata dari ular. Baik, di sini kita sudah mendapatkan satu poin. Apa yang dimaksudkan dengan penyembahan terkait dengan penurutan. Kepada siapa kita menurut? Apakah kepada Allah
kepada Tuhan atau kepada yang lain. Berikutnya, masih di buku Kejadian pasal yang ke-6, kita melihat tokoh yang lain. Nuh, riwayat Nuh, Kejadian pasal yang ke-6, saya akan langsung membaca di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Allah menilik bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu merupakan latar belakang saat di mana Nuh hidup. Saat kapan Nuh hidup. Situasi dan kondisinya, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Itulah perintah Tuhan kepada Nuh. Lalu ayat yang ke-22 menyatakan demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita lihat di sini, Nuh sebagai seorang yang beribadah, menyembah kepada Tuhan. Dia menurut perintah Tuhan itu dan melakukannya tepat, dikatakan. Melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Itulah makna dari penyembahan. Sangat terkait dengan penurutan kepada siapa. Nuh mendapat perintah dari Tuhan, tapi dia menurut sehingga dia selamat. Ini sangat kontras dengan Adam dan Hawa tadi. Sekarang mari kita melihat mengenai tokoh utama dari Alkitab, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagaimana seorang yang beribadah, bagaimana seorang yang mengutamakan Tuhan itu. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-42. Matius pasal 26 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Matius pasal 26 ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Kita tahu kisah ini di Taman Getsemani. Waktu itu Yesus sedang menghadapi saat-saat terakhir kehidupannya di bumi. Dia tahu bahwa sebentar lagi akan datang orang-orang yang menangkapnya, kemudian menyiksanya, dan akan membunuhnya dengan cara menyalibkan di Bukit Tengkorak, di satu tempat yang sangat hina. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yesus berdoa. Dikatakan tadi di ayat yang ke-42, saya kembali akan membaca. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya. Berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus
memilih agar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupannya. Inilah makna dari bagaimana beribadah, menyembah kepada Tuhan. Meskipun mungkin menghadapi kematian, tetapi lebih memilih menurut daripada mengingkari Tuhan yang disembah. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang dihadapkan dengan dapur api. Sadrak, Mesak, Abednego tetap teguh untuk tidak mau menyembah selain Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan semua mata air. Yesus menyatakan hal bahwa meskipun dia harus mati di atas kayu salib di Bukit Tengkorak, dia menyatakan, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Itulah makna yang sesungguhnya dari penyembahan. Sekarang, mari kita melihat di Galatia pasal yang ketiga dan 4. Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4. Maaf, Galatia pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Inilah kehidupan yang diteladankan oleh Yesus. Umat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pertentangan ini terjadi di seluruh dunia secara global. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita yang memilih untuk tetap menyembah Tuhan akan menang? Ini pertanyaan yang sangat perlu untuk direnungkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan kepada penguasa pada waktu itu, Raja Nebukadnezar, untuk memilih apakah mereka mau menuruti perintah raja, menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, dan dia selamat, atau Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap untuk tidak mau menyembah selain Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri teguh untuk tetap hanya menyembah, hanya menurut kepada Tuhan. Demikianlah juga yang akan berlaku bagi kita umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Apakah kita akan tetap teguh untuk menyembah Tuhan, untuk menurut perintah Tuhan, untuk tetap taat hanya kepada Tuhan, untuk menyerahkan kehidupan kita kepada kehendak Tuhan saja, meskipun kehidupan kita terancam? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu kabar baik. Mari kita membuka Ibrani pasal yang kedua, ayat 14 dan 15. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka
supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, Ibrani pasal 2 ayat 14 dan 15 memberikan satu kabar baik bagi kita, bahwa oleh kematian Yesus dia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan kita yakin bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang ya dan amin. Sesuatu yang pasti digenapi. Dan kabar baik bagi kita, apabila kita berada di pihak Tuhan, maka kita akan menang. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, besok kita akan membahas mengenai bagaimana kita bisa menang. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita, meskipun kita disadarkan bahwa ada satu peperangan yang terjadi secara global, yang inti permasalahannya adalah penyembahan kepada Tuhan atau kepada yang lain. Firman Tuhan malam hari ini mengajak kita agar kita tetap teguh untuk menyembah, untuk menurut, untuk menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan memenangkan kita, umatnya yang percaya kepadanya dan menyerahkan segenap kehidupan kepadanya. Saya sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Malam hari ini kami telah belajar firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, agar kami selalu memiliki iman yang teguh untuk tetap yakin dan menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh mengalahkan setiap tantangan, godaan, dan apapun itu yang akan menjerat kami. Tolong kami agar kami selalu teguh di dalam iman pengharapan kami, sehingga saat Kristus datang, kami boleh siap menyambut Tuhan dengan sukacita. Kami memohon pula kiranya Tuhan berkenan memberkati, melindungi, menuntun, menjaga, memelihara semua umat Tuhan yang saat ini menyaksikan kebaktian kebangunan rohani. Kiranya Tuhan juga memberkati semua umat Tuhan yang saat ini belum sempat bergabung, sehingga kami boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya. Dengan lebih penuh sukacita Tuhan, semuanya sehat, semuanya berkelimpahan berkat rezeki dari Tuhan. Dan kami semuanya juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.